Gila, gue baru nonton Black Mirror season terbaru yang gua nggak habis pikir lagi. Ini bener-bener distopia yang gua bisa bilang cukup horor. Dan gua sebagai penggemar horor bisa bilang ini salah satu film horor yang membuat kita semua takut pastinya. Kids love honey. That's why parents love Honey Nugs, the sweetest way to start your day. We're getting quite a follow. Oke, di video kali ini gue akan bahas series Black Mirror terbaru. Dan gue kali ini akan bahas di episode yang berjudul Orang Biasa. Dan juga ini season terbaru ya, season ke-7. Dan juga di season ke-7 ini ada 6 episode. Dan kayaknya gue akan bahas dari episode per episode. Dan juga akan mereview tentunya. Yang dimana ini gue cukup bisa bilang salah satu series yang kita harus tungguin banget ya, karena ini udah masuk ke season ke-7 dan juga salah satu series terbaiknya Netflix juga ya. Terlebih lagi untuk di genre sci-fi dan juga di genre yang bisa gue bilang mungkin ada horor-horornya sedikit ini. Horor dari segi psikologis dan juga dari segi teknologi. Cukup menarik. Dan kita akan bahas langsung masuk untuk ke episode yang berjudul Orang Biasa ini. Yang dimana bisa gue bilang untuk episode Orang Biasa ini menceritakan dari unsur family di masa depan. Dan teknologinya apa nanti bisa gue jelasin lebih lanjut di segmen review. Tapi sebelumnya gue mau ngasih feels yang gue rasakan dulu nih. Dimana feels yang gue rasakan pertama setelah nonton ini adalah gue worry banget. Gue fear ya, dimana lumayan takut lah melihat apa yang akan terjadi gitu ketika teknologi udah sampai ke tahap itu. Dimana teknologinya apa? Teknologinya adalah untuk bisa menanam implan di otak dan juga sekaligus menambah volume otak gitu ya dengan cara sintetis. Yang dimana bisa kita tahu ya, ini cukup relate sebenarnya setelah gua tonton podcastnya Raditya Dika yang membahas bedah otak. Itu dimana menceritakan apa yang terjadi ketika otak terkena tumor. Di situ kan diperlihatkan oleh sang dokter bedah otak ya di podcastnya Raditya Dika yang mungkin bisa teman-teman langsung tonton. Kalau emang mau tahu lebih detail lagi bisa gue kasih linknya di bawah. Dimana menceritakan ketika orang terkena tumor otak itu otaknya dihinggapi oleh organisme sel tumor itu ya. Dan sel tumor itu nempel di otak yang dimana artinya ketika harus mengambil sel tumor itu harus ada bagian otak yang akan tergerus mungkin. Bisa gue tangkap sebagai orang awam ya setelah menonton podcast tadi. Dan selanjutnya juga bisa gue lihat di series ini menceritakan hal tersebut gitu. Dan karena ketika si otak itu digerus artinya ada beberapa sel yang hilang dan akan ada beberapa memori yang mungkin akan hilang gitu. Dan di series ini menceritakan teknologi di mana otak itu ketika udah digerus bisa diisi lagi oleh bahan sintetis yang artinya itu otak buatan gitu. Dan otak buatan itu diisi oleh sel-sel baru yang dimana sel-selnya itu sebagai pemancar untuk bisa mengambil memori yang ada di server. Yang dimana sebelum operasi otaknya dilaksanakan, otaknya si pasien itu di-download dulu ya. Jadi memori-memori yang sekiranya akan hilang tuh di-download dulu agar bisa save nanti di server. Dan nanti ketika otaknya setelah dioperasi, nanti otak itu akan bisa nge-link gitu ya, cara jaringan untuk bisa ngambil data download di server. Jadi ini luar biasa. Gue gak habis pikir ya untuk dari segi story ini otentik banget. Dan gue gak habis pikir bisa ada yang bikin story kayak gini gitu. Ini secara penulisan gue harus acungi jempol banget lah untuk film ini, untuk series ini gitu. Dan terlebih lagi untuk di cerita yang berjudul Orang Biasa ini, Normal People ya. Ini salah satu episode yang gue suka. Dan nanti kita akan bahas episode-episode lainnya lagi. Dan untuk di episode ini menceritakan hal tersebut. Dan problemnya apa? Sebenarnya bagus kan ketika orang udah bisa dioperasi dengan mudah dan juga tanpa harus kehilangan atau mungkin tanpa harus turun gitu ya secara kemampuan otaknya, bisa hidup kembali normal gitu. Jadi ingatannya gak ada yang hilang lah gitu ya. Dan kemampuan otaknya juga gak ada yang berkurang karena teknologi ini. Tapi di series ini bukan tanpa halangan pastinya ya, karena setiap kemajuan teknologi harus selalu ada dampak negatif yang hadir di situ. Yang dimana dampak negatifnya apa?
bisa teman-teman tonton. Gue nggak bisa spoiler, tapi yang penting di sini yang bisa gue kasih gambaran adalah di semua kemajuan teknologi akan ada impact yang cukup dalam ya di setiap strata ekonomi yang ada gitu di series ini. Jadi itu mungkin yang mau diangkat sesuai dengan judul yang ada. Dan lebih lanjut lagi gue bisa bilang ini adalah salah satu gambaran gitu ya di masa depan bahwa ini adalah seleksi alam yang kompleks banget. Kalau emang kita bisa tahu kan di masa lalu seleksi alam sesimpel kita harus kuat, harus bisa berburu, harus bisa mencari makan di hutan, simpel gitu. Jadi nggak banyak gitu ya rintangannya. Tapi sekarang karena kita hidup di society hari ini yang dimana kapitalisme ada di situ, dan artinya kita harus berkompetisi tentunya antar individu. Dan kalau kita nggak mampu untuk bisa berkompetisi, artinya kita akan mulai terseleksi gitu ya oleh alam, oleh society yang ada. Dan di film ini digambarkan dengan jelas gitu bahwa teknologi ini memang membutuhkan kemampuan finance yang cukup tinggi untuk bisa bertahan, dan artinya pada saat itu mungkin ya biaya hidup cukup tinggi akhirnya, dan juga membuat masyarakat dan manusia-manusia yang ada tuh memang nggak ada bedanya jadi di situasi dimana ketika kita masuk di era zaman perbudakan gitu, dimana di saat di era zaman perbudakan orang diperbudak dan untuk kerja rodi gitu ya, dan nanti hasilnya untuk bisa makan dan hidup gitu. Dan itu mungkin gak ada bedanya jadinya digambarkan oleh series ini di episode ini. Jadi itu mungkin nih feels yang bisa gue rasakan, yang bisa gue tangkap. Dan untuk review mungkin yang bisa gue kasih tahu di sini, yang pertama bisa gue bilang adalah ini membahas operasi otak yang cukup detail. Jadi gue cukup sedikit relate, apalagi kebetulan gue juga habis nonton podcastnya Raditya Dika tadi gitu. Jadi gue suka tuh jalan ceritanya, dan juga terlebih lagi dari segi teknologi yang mungkin akan bisa dicapai gitu oleh kemajuan teknologi yang ada dalam beberapa tahun ke depan. Jadi gila ini sih gue bisa bilang. Dan selanjutnya juga bisa gue bilang ini ide ceritanya otentik banget. Gue nggak pernah lihat ada cerita kayak gini, padahal gue termasuk salah satu orang yang cukup tertarik gitu untuk membaca cerita-cerita distopia, cerita-cerita masa depan akan seperti apa. Terlebih lagi kan sekarang lagi zamannya AI yang meningkat pesat, dan gue juga cukup interest gitu untuk bisa baca teknologi-teknologi, cerita-cerita atau mungkin angan-angan di masa depan nanti. Dan gue belum pernah lihat cerita kayak gini. Jadi ini benar-benar otentik banget diangkat di series ini, episode ini gue suka banget. Dan selanjutnya juga bisa gue bilang ini jadi gambaran ya bahwa pada akhirnya akan ada drugs baru, akan ada hal yang membuat ketagihan yang sangat besar gitu ya di masa depan dengan teknologi yang ada ini. Dan ketergantungannya apa bisa teman-teman langsung tonton. Kayaknya akan jadi spoiler kalau gue kasih tahu, tapi intinya aja gue bisa bilang akan ada orang-orang yang kecanduan dengan teknologi yang ada dan terpapar oleh hal ini secara masif gitu. Jadi ya gue bisa bilang ini serem banget sih. Ini mungkin gambaran horor yang bisa gue tangkap ya di series ini. Walaupun emang series ini nggak ada mengangkat tema horor ya sebenarnya di deskripsinya, tapi secara gue tonton gitu ya, ini memang horor banget sih. Horor dari segi psikologis dan juga dari segi apa yang akan kita hadapi di masa depan gitu. Dan untuk penilaian buat gue dari segi cerita, gue nggak perlu pertanyakan lagi, ini salah satu cerita otentik yang cukup keren menurut gue. Jadi bisa gue kasih dengan skor 4,5/5. Dan juga selanjutnya untuk acting juga nggak ada masalah. Gue suka acting si Pasutri ini juga cukup sampai lah, emosi yang disampaikan cukup sampai. Terlebih lagi sang istri dan juga sang suami yang cukup struggle gitu ya dalam mencari kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi diterpa oleh masalah ini, dijerat oleh sistem kapitalis kayak gini, itu juga benar-benar cukup terjerat dia pastinya kan. Dan bisa gue kasih dengan skor yang cukup oke lah, 2/3 untuk actingnya nggak ada masalah. Dan untuk visual juga gue nggak ada masalah, cukup oke lah, nggak ada yang minus lah di mata gue. Jadi bisa gue kasih dengan skor 1,5/2. Dan untuk final verdict untuk series Black Mirror untuk episode orang biasa bisa gue kasih dengan skor 8/10. Jadi untuk teman-teman semua, apakah ini recommended? Dari gue tentunya cukup recommended, tapi memang ini kayaknya untuk anak-anak nggak bisa ya, karena ini cukup mature dan juga U18+, jadinya untuk teman-teman yang masih di bawah umur nggak boleh nonton ini tentunya. Dan singkat untuk teman-teman yang nggak mau kena spoiler bisa stop di sini, karena gue mau membahas soal penjelasan dari film ini, yang dimana di sini gue ceritakan lebih lanjut soal dimana apa gitu dampak negatif dari teknologi ini, dimana dari teknologi ini bisa kita tahu dia bisa ya
cukup keren lah. Jadi orang sekarang untuk contohnya operasi otak kan cukup berbahaya gitu ya, tapi di masa depan ternyata ada gitu teknologi di mana untuk bisa mengisi otak dengan cara sintetis gitu ya. Jadi otak tuh bisa diregenerasi dengan teknologi pada saat itu, pada masa depan nanti. Dan yang parahnya, tapi yang disayangkannya ini karena memang sistemnya kapitalis, artinya harus ada profitabilitas gitu dari teknologi yang ada. Caranya apa? Monetize-nya, yaitu monetize adalah orang yang menggunakan sistem itu harus membayar dengan cara sistem subscription, dan menariknya operasinya gratis. Tapi setelahnya itu ada namanya layanan untuk dimana memori si pasien ini kan di-download dan di-save di server. Jadi ketika dia nggak mampu bayar subscription, itu layaknya robot aja yang nggak bisa nyambung ke server. Jadi dia nggak bisa on, artinya dia akan kembali collapse gitu ya ketika dia kehilangan jaringannya, kehilangan hubungannya dengan si server, dan si server itu harus bayar setiap bulan. Oke, sampai situ clear deh. Subscription setiap bulan $300 di sini dilihat. Oke, aman. Sampai tiba-tiba ini cukup membuat gue mind blowing juga ya. Ini emang nggak lepas dari hal-hal yang cukup mind blowing ini di series ini, dimana ternyata ada tingkatan subscription. Kalau emang teman-teman tahu, contoh misalkan kayak Google Drive atau mungkin kayak Netflix, ada kan ya tingkatan subscriptionnya, dimana untuk subscription yang pertama teman-teman hanya bisa 1 layar aja gitu ya. Di subscription selanjutnya lebih mahal, teman-teman bisa 2 layar dan bisa lebih bagus layarnya 4K misalkan. Dan selanjutnya yang VIP bisa lebih mantap lagi gitu. Dan di series ini gila, ini menggambarkan kita langganan, kalau emang contohnya si pasien tadi langganan untuk hal apa? Untuk hal dimana layanan otaknya dia sendiri, dimana otaknya dia untuk bisa sekedar hidup aja ya bisa pakai layanan paling murah, tapi di situ dikasih beban charge, yaitu ada adlibs ada iklan tambahan. Gila itu, gue nggak habis pikir bisa ada gitu cerita kayak gitu ya, dimana tiba-tiba ketika kita ngomong, kita komunikasi seperti biasa dengan orang-orang, tiba-tiba ketika komunikasinya menyambung ke hal-hal lain gitu. Contoh kalau dia curhat soal apa, soal percintaan misalkan gitu, lalu si orang yang dengan subscription tadi yang cukup rendah akan tiba-tiba ngomong di luar kesadarannya, yaitu menyarankan dia untuk ya segera hubungi .com untuk bisa mendapatkan konsultasi percintaan misalkan. Jadi itu tanpa sadar dia. Jadi benar-benar itu gambaran yang bisa gue bilang near future dan juga cukup dekat, tapi cukup relate, cukup masuk akal. Jadi gue bisa bilang series yang berjudul Black Mirror di episode orang biasa ini salah satu penceritaan yang cukup gokil lah menurut gue. Dan lebih lanjut, lebih parah lagi, ternyata gak serta-merta hanya untuk bisa mempertahankan kesadarannya aja, nanti ada lagi lebih tinggi lagi, yaitu package yang Lux. Jadi Rivermind, namanya kan nama perusahaannya Rivermind ya, Rivermind Lux. Gila, itu Rivermind Lux itu bisa meningkatkan tingkat kognitif otaknya sampai di luar batas kemampuan yang kita tahu. Jadi contoh misalkan si orang ini mau pleasure ya, maksudnya mau meningkatkan rasa pleasure-nya, rasa kenikmatannya tuh, artinya ada dopamin di situ yang bekerja, itu bisa dipompa gitu ya, hanya dengan sentuhan layar aja. Itu gila banget, goblok gitu. Gue nggak habis pikir, gue tepuk tangan nontonnya. Dan lebih dari itu harus berlangganan, cukup mahal. Jadi untuk orang-orang biasa, sesuai dengan judulnya, akan sangat tidak mampu gitu untuk bisa membayar itu. Dan akibatnya apa? Ketika dia sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa tadi, dia akan terus ingin kan. Jadi dia akan terus ketagihan dan akhirnya dia mau nggak mau harus berlangganan terus gitu. Ini sama aja gitu. Jadi kayak orang ketagihan narkoba di situ jadinya. Jadi ya ini adalah tahap lanjut ya di masa depan adiktif yang ada gitu ya. Gambaran yang cukup deket gitu mungkin untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ya bisa gue bilang ini cukup ngeri ya, cukup horor. Jadi untuk teman-teman semua yang suka science fiction dan juga horor dan juga tema-tema masa depan kayak gini, ini film yang wajib banget untuk ditonton. Dan gue juga penasaran lagi nih untuk episode selanjutnya akan kayak apa. Dan berikut kurang lebih untuk review gue untuk series Black Mirror di episode orang biasa ini. Dan untuk teman-teman semua yang udah nonton, mungkin bisa tulis di kolom komen di bawah gimana kira-kira untuk tanggapannya soal isu yang diangkat di series ini di episode ini tentunya. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you buat yang nonton. Dan untuk teman-teman semua, please banget langsung aja klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar Black Mirror lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always, biasa gue Rizat.